ketika seseorang bahagia sebelum berdana, bahagia sewaktu berdana, dan bahagia setelah berdana. Kan begitu. Tetapi kemudian mungkin ada orang-orang yang mungkin awalnya bahagia, ketika melakukan bahagia, tetapi setelah melakukan masih kecewa, masih merasa menyesal, kenapa kok saya harus berdana? Kan saya masih membutuhkan, masih demikian. Atau mungkin ketika pada saat mau berdana sulit sekali. Tapi begitu berdana merasa bahagia, setelah berdana juga bahagia. Nah, awalnya mungkin demikian. Tapi lama kelamaan seseorang bisa berbahagia. Setiap kali mau berdana sudah merasakan kebahagiaan. Setiap kali melakukan berdana bahagia. Dan bahkan ketika berdana sudah berhasil dilakukan juga bahagia. Batin menjadi lebih ringan. Dan ini juga mesti dipraktikkan secara bertahap. Maka berdana ini walaupun praktik kebajikan yang dikatakan dasar pun sebenarnya ada yang dasar, menengah, ada yang paling mulia. Dan semua ini juga dipraktikkan secara bertahap. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selain berdana, saya tidak akan panjang lebar, waktunya juga masih harus berlanjut. Yang kedua adalah dengan cara praktik sila. Ya, Bapak Ibu memiliki paling tidak 5 aturan kemoralan. Diperjuangkan. Untuk apa? Untuk dipraktikkan. Melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tidak pula melakukan kebohongan, dan juga tidak bermabuk-mabukan atau mengkonsumsi apapun barang, apapun benda yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dalam praktek sila ini pun juga bisa bertahap. Tetapi ingat, khusus untuk 5 sila tadi yang telah disebutkan, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk skip. Tahu skip ya? Artinya, ya saya tak praktek yang 1 saja ya, yang 4 boleh. Nggak bisa. Saya praktek yang pertama saja, nggak membunuh. Tapi kalau mencuri boleh ya? Nggak bisa. Saya praktek yang katakan yang 4 saja, maksudnya yang 1, 2, 3 dan yang kelima, kalau yang bohong kayaknya nggak apa-apa ya, nggak bisa juga. Untuk khusus yang 5 harus diperjuangkan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tapi kemudian untuk praktek kemoralan